Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO yang terakhir, guys. Ya, yang ada di sini maksudnya. Ini yang masih book building nih. Kalau yang lain sih udah kita bahas semua loh. Nah, yang paling terakhir itu kita IPO-nya Mimik ya. Kalau Nine itu kita dapat jatahnya lumayan banyak ya, sekitar mungkin 10% lah. Cuman kalau Mimik ini dapatnya dikit ya, cuma 0, guys. Ya semoga aja arah ya. Arahnya banyak gitu ya untuk Mimik. Untuk Nine sih kayaknya mungkin aja arah, tapi kan dia akselerasi, arahnya paling ya mungkin beberapa kali lah, semoga ya. Nah, kita akan bahas yang IPO terbaru yaitu FTNY ya. Ini singkatannya udah capek mau diomongin ya. FTNY, susah kan? Susah. Yaitu PT Venteni Fortuna Indonesia International. Untuk sektornya di financial. Ini sektornya nanti saya jelasin. Terus untuk periode bubilnya adalah tanggal 21 Nov sampai tanggal 29 Nov. Ini kayaknya masih lama, guys. Apa namanya? Ya nggak tahu, ding. Ini belum penawaran ya, belum offering ya. Terus untuk harganya 3,5 sampai 4,50. Wah, ini dari harganya udah awang-awangan ya. Awang-awangan. Kalau yang lain kan cepet ya, ini 190, ini 100. Pada ini kayaknya oke juga, guys ya. Kayaknya saya mau ikut juga untuk si Pada. Oke, kita akan lihat langsung aja ke prospektusnya dulu ya. Sebelum kita ke prospektus, kita akan lihat ini dulu, guys, yaitu role bisnis dari Venteni. Nah, Venteni ini kita sudah lihat aja di sini dari produk-produknya, guys. Nah, ini adalah B2B bisnis. Kita lihat daftar produknya. Nah, ini sekilas saja kita lihat, yaitu salary payment, yaitu menjembatani keperluan keuangan dengan cara menyediakan dana untuk membayar gaji atau keperluan lainnya. Bisa dibilang ini pinjol. Pinjol masa pinjol sih, guys? Aduh, nggak enak banget ya pinjol gitu ya, perusahaan pinjol gitu. Kayaknya ya pinjol sih. Cara efektif memberikan bantuan modal kepada seluruh jenis perusahaan hingga dapat tercipta inklusi keuangan bagi semua pihak terkait ya. Pinjol. Oke ya, kita lanjut ya. Ini yang microfinancing ya. Venteni membantu memodalkan UMKM mikro yang tidak dapat diakomodir oleh sebagian besar perbankan karena risiko bisnisnya lebih besar dan juga secara usaha belum cukup matur jika dibandingkan dengan korporasi. Pinjol. Oke, ini invoice system nih. Perangkat lunak yang membuat tagihan billing secara otomatis untuk setiap produk jasa yang terjual. Nah, ini bukan pinjol, guys. Ya, ini pinjol. Terus yang ini ya semacam kayak program lah seperti itu. Itu ya, Mas Bro, dari websitenya udah kita tahu pekerjaan ya dari Venteni ini yang utama adalah memberikan bantuan keuangan lah, atau meminjamkan uang lah. Kalau yang dia bilang tadi kan kalau bank udah nggak mau, bank udah nggak sanggup minjemin atau syaratnya kurang lah atau apalah, nah Venteni ini bisa seperti itu, guys ya. Misalnya tadi ya. Nah, di sini juga Venteni ini sebagai ini, guys, yaitu ada aplikasinya. Saya udah download tadi aplikasinya, tapi di sini ya waktu di kameranya gini, nah, saya juga nggak bisa buka karena buat ngerekam kan. Nah, intinya itu ya ada sih, Mas bisa download aja Venteni gitu ya di Google Play Store. Mas bisa lihat itulah aplikasi dari Venteni ini. Dan Venteni ini juga istilahnya itu ada program namanya P2P ya, P2P Lender di sini, guys ya. Mas Bro bisa baca di sini P2P itu apa. P2P itu adalah layanan pinjaman meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur,
atau lender dan debitur atau borrower. Jadi istilahnya Mas Bro misalnya punya duit. Misalnya punya duit 100.000 ya. Terus pengen dapat untung dengan cara mana ya. Main mana gitu ya bahasanya. Nah, Mas Bro pinjemin aja ke Venteni. Dimasukin ke Venteni. Nah, Venteni ini nanti akan nyari yang mau pinjem. Istilahnya borrower. Nah, kalau dapat borrower, nah Venteni ini akan meminjamkan ke borrower tadi dengan bunga yang lebih besar daripada yang Mas Bro dapat. Misalnya bunganya kalau kita jadi lender dikasih bunga 5% gitu ya, setahun misalnya. Terus si Venteni ini minjemin ke orang, ke borrowernya. Itu bunganya nggak 5% tapi 10, misalnya 10%. Nah, 5%-nya kasih ke Mas Bro sebagai lender. Nah, 5%-nya jadi profitnya si Venteni. Seperti itu, guys. Nah, kalau seperti itu kan lebih enak. Enaknya kenapa? Misalnya Mas Bro itu mau minjemin ke orang langsung, bunganya lebih gede gitu misalnya. Saya di sini nggak ngomong halal haram ya, guys. Kalau masalah halal haram Mas Bro bisa tanya ke Ustadz aja. Saya akan ngomong role bisnis dari Venteni. Di sini misalnya Mas Bro minjemin ke orang, misalnya 100.000, pengen dapat 110 gitu ya. Kalau minjem orang kan istilahnya beresiko, bisa aja duitnya hilang kalau nggak bayar kan. Kalau misalnya orangnya kabur kan bisa hilang gitu ya. Cuman kalau Mas Bro lewat Venteni ya, itu dijamin. Misalnya Mas Bro minjem ke Venteni, memang bunganya yang dapat lebih kecil ya, bunga pinjamannya. Cuman Mas Bro itu aman. Misalnya Venteni minjemin ke orang, orangnya kabur gitu ya. Yang tanggung jawab adalah Venteni. Jadi uang Mas Bro tetap aman. Seperti itu, guys. Nice, itu namanya P2P. Nah, lanjut aja ke sini langsung. Kini udah terlalu lama. Nah, bagian prospektus. Nah, yang pertama tadi itu ya, dia itu financial service. Terus yang kedua di sini UE-nya, guys ya. UE-nya itu banyak. UE-nya banyak, guys, awang-awangan aku. Nah, kita lihat ya, yang pertama ya. Kalau yang Mirai Asset itu udah kita bahas di saat Mimik kemarin. Itu memang bagus ya. Mirai Asset tuh bagus kalau nge-in ya. Cuman yang agak kurang bagus tuh menurut saya sih Surya Fajar. Kita lihat ya SF ya. Kita lihat Surya Fajar. Surya Fajar Sukses tuh IPOS. Nah, IPOS nih. Kurang bagus kalau Surya Fajar nih, guys. Nah, IPOS ini kurang bagus ya. Kita lihat di sini ya untuk IPOS. Sempet ya kayak gini terus turun aja. Arah 2 kali ya. Ini Pak akselerasi soalnya. Arah nggak sih nih? Arah sekali ya untuk IPOS. Terus kita lihat yang selanjutnya yang Surya Fajar itu NTBK. NTBK juga ini juga naik cuma 2 kali, guys. Habis itu bobo ya. Ya enggak? Jadi enggak terlalu bagus ya pengalaman saya, guys. WMPP juga sama. Kita lihat WMPP ya. WMPP juga sama, guys. Nah, ini enggak arah malah. Habis itu malah turun. Untuk SF itu kurang bagus. Terus SBMA. Kita lihat SBMA. Oh, bukan ya. Yang terakhir itu Sabat dan SAMF nih sahamnya bobok semua. Yang di-UW-in si SF itu ini kan arahnya sekali doang langsung kebongkar. Ini bobok. SAMF kita lihat arah berjeli-jeli juga nih. Ya cuman SMF doang nih yang oke nih untuk Surya Fajar. Cuman overall dia kurang oke kalau ngipuin saham, guys. Oke, terus selanjutnya yang UE-nya yang terakhir adalah BRI dan Reksa ya, OD. BRI dan Reksa. Nah, BRI dan Reksa di sini adalah WMPP sama si SF juga nggak arah, malah closing merah. Di sini ada MTEL juga nggak gerak ya. Ini MTEL sih nggak gerak. MTEL juga nggak gerak, malah merah closingnya. Terus Runs. Oh, Runs ini malah bagus ya. Runs ini bagus nih, akselerasi ya. Runs ini mantap. Naik berjilid-jilid ya. Terus yang terakhir di sini adalah WMUU. WMUU juga nggak naik juga, guys. Jadi OD sama SF ini naik 2 kali sih sebenarnya. Itu kurang bagus ya kalau ngepoin ya. Cuman untuk JP memang bagus. Cuman ini gabungan masalahnya, guys. Bertiga ya. Jadi Mas Bro harus hati-hati saat IPO bertiga gini. Apalagi track record mereka itu jelek. Jadi jelek, gabung,
super jelek. Gitulah pokoknya. Orang yang jelek gabung sama yang bagus jadi jelek. Apalagi yang jelek gabung jelek. Wah, mantap. Oke, kita langsung lihat aja ke prospektusnya, guys. Nah, di sini saya udah catat nih, ya kan. Mana nih? Woi, mana woi? Hilang anjay. Oh, ini ada di masa. Nah, halaman nomor 13 dulu, guys. Nomor 13 tak kira hilang, guys. Nah, ini dia, guys, yang unik lagi. Yang kedua, selain UI-nya rame-rame, di sini pemegang sahamnya juga rame-rame. Ini mirip Goto. Tapi kalau Goto lebih banyak lagi. Kalau ini ya tapi ini banyak. Pemegang sahamnya tuh se-RT, guys. Jadi ada sekitar 33 ini di awal ya. Sebelum IPO itu ada 33 orang yang megang. Nah, ini kecil-kecil. Nah, kalau seperti ini nih kemungkinan ngeguyur mereka nanti kalau locknya dibuka. Jadi Mas Bro harus hati-hati ya sama yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, saya tuh sebenarnya udah ngitung valuasi dari FTNY. Ini saya bolak-balik ngitung mahal banget ya. Ini salah nggak nih? Ini salah nggak nih? Katanya emang bener kayak. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Saya ngitungnya kok mahal banget nih dijualnya nih. Oke ya, di sini banyak banget lah yang megang sahamnya, guys. Nah, nanti saya ada fakta yang berikutnya, nominal nomor 17, guys. Nah, ini kita lihat nomor 17 dulu. Nah, ini nomor 17 di sini nominalnya itu 5. Ya, ini murah, guys ya. Bisa dibilang kalau Goto kan 1 nilai nominalnya, kalau ini 5 ya. Tetap aja, guys, ini sangat jauh. Mas Bro bayangin aja. Nominal nilai real dari FTNY itu 5. Tapi IPO-nya di harga 400. Ini ya 11-12 sama Goto ini, guys. Iya kan? Iya nggak? Goto kan di 388, 338 ya. IPO-nya Goto ini VNTN-nya juga sama. Cuman bedanya nih 5. Dia mau nulis 1 mungkin nggak tega gitu. Nulisnya 5. Nah, seperti itu, guys ya. Mahal ini, guys, IPO-nya, guys. Mirip Goto ini. Nah, kita lihat rencana penggunaan dana ya. Di sini sekitar 42% digunakan sebagai pemberi pinjaman kepada entitas personal yaitu FMI untuk dijadikan sebagai modal kerja bisnisnya. Menjadi pemberi dana kepada layanan perdanaan bersama. Jadi istilah gini, hasil IPO 42%-nya itu digunakan oleh entitas anak buat minjemin lagi ke pelanggannya. Gitu ya. Buat dipinjemin lagi. Jadi dia dapat duit dipinjemin lagi, dapat bunga seperti itu, guys. Nah, seperti itu ya. Di sini ini Mas Bro baca sendiri fasilitasnya. Sekitar 30% digunakan untuk pengembangan bisnis, 40% untuk mengembangkan super aplikasi buat aplikasi VNTN tadi, guys. Mas Bro bisa download aja di Play Store. Terus 30%-nya lagi digunakan untuk mengembangkan bisnis eksklusif itu B2BBE. Mas Bro bisa baca di sini ya. Itu apa itu gitu ya. Sekitar 30% digunakan ekspansi geografi untuk mendukung secara pengembangan personal untuk membuka bla 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 ya. Terus sisanya untuk development, ekspansi, untuk brand development ya, gitulah, guys. Ya buat pengembangan usaha, buat dipinjemin lagi dan buat mengembangkan usaha. Nama ini perusahaan minjemin duit ya. Jadi dia dapat duit dipinjemin lagi, seperti itu, guys. Itulah ya intinya. Terus sisanya buat ngembangin aplikasi, buat modal usaha lah seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor berapa nih yang penting-penting aja, yaitu nomor 320 Mesop, ada Mesop, guys. Nah, ini unik nih, guys, Mesop, guys. Nah, Mesop dari si FTNY. Kalau Mas Bro di sini Mesop itu apa? Ya, Mesop itu adalah jatah untuk karyawan. Karyawan FTNY ya. Kalau Mas Bro di sini itu persentasenya itu gede banget. Biasanya kalau Mesop itu atau Mesop dan ESA, ya ini ESA kan jatah buat karyawan. Kalau Mesop itu karyawan mempunyai opsi buat beli sahamnya ya, buat membeli sahamnya dengan harga tentu aja, dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Seperti itu ya. Jadi, tapi ini gede banget, guys, yaitu 7%. Dan ini membuat yang lain terdelusi. Di sini kan masyarakat nih, Mas Bro. Langsung lihat di sini ya. Lain-lain di bawah 5%. Ingat Goto gak?
Iya, ya kan? Nah, di dalam GoTo itu jauh lebih banyak lagi daripada FTNY.